Presiden mengaku tidak ada ketegangan antara pemerintah dengan DPR, terutama tentang batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan. Alasan sosiologis yang disampaikan Presiden lewat surat kepada DPR membuat DPR sempat bereaksi keras. Namun hal itu berubah hari ini setelah pertemuan hari ini meski Presiden menyampaikan alasan yang sama. Ada apa di balik pertemuan tadi? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Pak Taufik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Bang Effendi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Dan kemudian ada Bung Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang bergabung dari gedung DPR. Bung Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam Bung Indra, selamat malam Pak Taufik dan Bang Effendi Ghazali, selamat malam pemirsa Metro. Malam Masinton. Baik, kita mulai dari Pak Taufik terlebih dahulu. Ini saya heran sebenarnya, alasannya sama yang disampaikan Presiden. Tidak berbeda dengan alasan yang disampaikan melalui surat kepada DPR. Cuman reaksinya jauh berbeda. Pertemuan tadi tertutup. Ya. Ada deal apa sebenarnya nih Pak? Dealnya masalah kebangsaan. Masalah kebangsaan ya. Artinya begini, kunjungan Presiden ke DPR pertama kali adalah merupakan kunjungan balasan. Satu itu. Karena sudah dilakukan 2 kali pimpinan DPR diundang ke istana. Sehingga pada kesempatan kali ini sembari kunjungan balasan ini kemudian dilaksanakanlah istilahnya forum rapat konsultasi bersama pimpinan-pimpinan fraksi, terutama terkait dengan masalah-masalah politik kekinian. Yang politik kekinian itu sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, disepakati heavy-nya terkait dengan masalah pencalonan calon Kapolri yang baru, Pak Badrodin Haiti dan APBNP. Gitu. Nah, kalau kita lihat apa sih yang membuat DPR kemudian menjadi menerima alasan Presiden tentang batal dilantiknya Komjen Budi Gunawan? Sebelumnya kalau kita lihat kan masyarakat kan disuguhi dengan argumentasi yang terus disampaikan oleh entah itu Komisi 3, entah itu anggota DPR dari komisi yang lain juga begitu. Bahkan pimpinan DPR ada juga yang menyebutkan ini alasan harus jelas. Tidak boleh hanya sekedar alasan sosiologis, alasan tidak menciptakan ketenangan, bahkan disampaikan kan Komjen Budi Gunawan sudah tidak tersangka lagi di pra-peradilan, sudah menang. Itu kan yang seru terus disampaikan oleh pihak Senayan dari DPR. Nah sekarang ketika masyarakat mendengar saat konferensi pers tadi alasan yang sama disampaikan oleh Presiden Jokowi, apa yang membuat DPR bisa kemudian menerima ini? Ada alasan lainkah di dalam ruang tertutup tadi itu? Jadi begini, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, tetapi sifatnya tertutup kan kita harus komitmen itu tertutup. Pada saat kita rapat konsultasi, ini tadi sekali lagi dalam rapat konsultasi itu tidak ada istilah pengambilan keputusan ataupun kesimpulan. Tetapi ya dalam hal ini tentunya di situ diberi ruang seluas-luasnya pada seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan, ada pimpinan Komisi 3, ada pimpinan Badan Anggaran, pimpinan PURT, pimpinan dewan di situ. Artinya semua dikupas, diberi kesempatan menyampaikan apapun dalam kaitan waktu 3 menit pada seluruh pimpinan fraksi. Nah, permasalahan kaitan substansi yang dibahas tentunya sudah disepakati tadi, masalah kaitan penggantian calon Kapolri Pak Badrodin Haiti dan yang satu lagi adalah masalah APBNP. Jadi tadi itu pertemuan tadi itu tidak ada keputusan menerima alasan, dapat menerima alasan Presiden atau? Ya, artinya memang sesuai tatib itu kita tidak dalam kapasitas ada kesimpulan. Nah, baru nanti setelah rapat konsultasi ini disampaikan dalam rapat paripurna bahwasannya besok ada suatu hal yang dikaitkan pada saat paripurna sebelumnya itu ada interupsi, perlu penjelasan dari Presiden. Nah, hari ini terkait dengan masalah kunjungan balasan tadi, silaturahim dalam rapat konsultasi tadi, sembari dibahas. Nah, jadi bukan berarti ini sudah menerima ya DPR ya? Sepenuhnya kewenangan otorisasi ada di kawan-kawan Komisi 3. Tadi ada pimpinan Komisi 3 juga? Ada, hadir. Nah, tapi menyampaikan bisa menerima? Pimpinan Komisi 3 pun, ini kan semuanya sifatnya kolektif kolegial. Ada mekanisme sesuai tata tertib DPR, bahwa sebelum mengambil keputusan di dalam internal Komisi 3, tentunya kawan-kawan Komisi 3 melakukan rapat pleno Komisi 3. Apakah itu plenonya nanti diikuti dengan fit and proper test, ataukah itu tidak, ataukah itu bagaimana nanti, itu bagaimana. Jadi apa dong konsultasi ini sebenarnya perannya? Kalau tidak ada keputusan, tidak ada gam, kan masa kan nanti nih Presiden harus datang langsung menjelaskan, dijelaskan oleh menteri ini itu tidak ada bisa, harus Presiden datang langsung. Ketika hari ini datang langsung,
Kan kesannya seperti menerima begitu. Bagaimana kalau Bang Effendi melihat pertemuan tadi ini? Kita seperti melihat sesuatu yang mula-mula digadang-gadang mencapai klimaks, lalu yang terjadi adalah anti klimaks. Tapi sebetulnya kita harus mencatat bahwa Presiden Jokowi itu seperti diuntungkan oleh konteks. Konteksnya dua, konteks waktu. Jadi memang kan lama itu persoalan BG itu sudah mengendap lama dengan reses dan segala macam. Kemudian agak ditambah-tambahin sedikit, tetapi tidak mencapai klimaks. Nah, pada bagian kedua ada lagi konteks komunikasi, yaitu bahwa pada saat pelaksanaan rapat konsultasi hari ini, sebetulnya kan ada isu yang jauh lebih besar, yaitu soal uang muka uang kendaraan pejabat itu, yang sebetulnya blunder besar bagi sebuah perpres atau bagi Pak Joko Widodo. Tetapi uniknya itu atas usulan DPR. Jadi walaupun ini tawar-menawarin tadi soal itu. Enggak, bukan. Maksud saya, jadi pada hari ini sebetulnya rapat paripurna ini sedang bersaing dengan rapat konsultasi ini bersaing dengan isu uang muka yang tampil di hampir semua media sampai 158,8 miliar kira-kira gitu. Usulannya dari DPR. Jadi dalam konteks ini Pak Joko Widodo terselamatkan oleh konteks persaingan isu. Sama yang kedua, secara tidak langsung orang seperti melihat ini DPR yang menang karena Presiden mau datang ke rapat konsultasi di DPR. Padahal, ini yang menarik. Pengaturannya bukan seperti rapat konsultasi. Rapat apa? Ini seperti rapat keluarga mau kawinan. Kenapa demikian? Kan meja bundar tadi kan? Ini kalau setahu saya ya, yang rapat konsultasi itu entah di DPR ataupun mestinya susunannya berhadapan-hadapan. Jadi ada Presiden dan pendampingnya, menteri-menteri, lalu DPR, pimpinan komisi, fraksi, BURT, Banggar itu berhadapan-hadapan mestinya. Saya nggak tahu persis siapa yang mengusulkan itu ya. Saya rasa dalam konteks yang terjadi di dalam masyarakat berhak tahu. Jadi beginilah. Siapa yang ngatur itu yang agak penting. Yang ngatur bersama-sama kita. Dalam posisi yang tadi siang kita rapat konsultasi, prinsipnya ini adalah kita membangun komunikasi efektif. Apapun beda pendapat, argumentasi kaitan dengan sikap politik itu sah-sah saja. Tetapi dalam hal tertentu, sampai disampaikan oleh Pak Effendi Ghazali tadi, tentunya ada suatu titik di mana ini kita harus sudah saatnya menyelesaikan isu tersebut, tinggal membahas masalah yang lain. Masalah kerakyatan, kebangsaan, kemiskinan, pengangguran, nilai rupiah, dan seterusnya. Sehingga ini satu persatu harus diselesaikan dengan kesimpulan. Walaupun tadi dalam forum pengambilan konsultasi ini tidak ada kesimpulan, tetapi paling tidak disitulah barangkali arti pentingnya politik. Jadi komunikasi politik yang efektif yang tentunya. Jadi sebenarnya bumbu-bumbu yang disampaikan oleh ada kan pimpinan DPR yang menyebut soal keberatan dengan alasan ini, menyatakan Presiden harus datang langsung, tapi ternyata hari ini berlangsung hanya normatif saja. Nah, tidak ada pertanyaan tajam misalnya kenapa Anda batal melantik? Ada banyak. Ada banyak. Tapi nggak ribut. Artinya begini. Pertanyaan tajam, kritikan tajam pun tadi ada. Menanyakan bagaimana sikap Presiden seperti itu dan seterusnya bla 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 bla. Artinya kemudian ini yang menjadi bagian justru konstruksi komitmen antar fraksi itu mencari solusi yang terbaik. Bahkan pada saat win-win solution pun juga disampaikan usulan dari fraksi ya. Apakah ini nanti nasibnya Pak Budi Gunawan seperti apa, kemudian Pak Badrudin Haiti seperti apa? Ini menjadi salah satu keseimbangan dalam kaitan penyelesaian suatu masalah. Itu satu itu. Yang kedua, tentunya kami tidak sekedar hanya melihat ini normatif, tetapi dengan namanya politik itu kan komunikasi yang efektif. Karena kalau dilihat dari strukturnya harusnya kalau rapat konsultasi berhadapan gitu kan. Ini rapat keluarga kalau ini menarik. Pada detik apa Pak Taufik Kurniawan mengetahui bahwa itu diatur seperti itu. Itu menjadi menarik loh seorang Taufik Kurniawan. Awalnya memang kita sepakat dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR disepakati ada bentuk oval table lah artinya kesetaraan tapi ternyata ada beberapa masukan pertimbangan apa artinya suatu situasi porsi maupun posisi duduk dan seterusnya. Manakala itu kemudian kita substansi yang terpenting adalah komunikasi politik yang lebih efektif. Pada saat last minute akhirnya disepakati oleh pimpinan ini sebaiknya kita lebih rileks, santai, tapi serius. Itu pada detik-detik terakhir ya? Pada situasi kita tentunya ini terkait dengan kepentingan arti dari substansi. Karena pertanyaan saya, kenapa pertanyaan saya seperti ini? Bumbu-bumbu sebelumnya seolah-olah menawarkan. Jadi yang menjadi menarik Indra adalah apakah teman-teman yang menyepakati porsi duduk komposisi duduk yang seperti itu
adalah mereka yang berteriak-teriak atau bagi tugas. Ada orang lain yang berteriak-teriak supaya bumbunya ini luar biasa. Lalu ada orang yang mengatur supaya duduknya seperti silaturahmi kekeluargaan, persiapan kawinan tadi. Salah satu fraksi yang cukup keras mempertanyakan kenapa Komjen Budi Gunawan batal dilantik adalah dari PDIP. Nanti kita akan tanyakan sikap kali ini dari PDI Perjuangan setelah jeda berikut ini, karena alasan yang digunakan oleh Presiden yang disampaikan kepada publik masih sama dengan seperti yang disampaikan lewat surat saat mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru. Kami akan mengulasnya nanti saat lagi di Prime Time News. Like Facebook kami ya, terima kasih. Baik, sekarang saya akan tanya ke Bung Masinton. Bung Masinton, bagaimana saat ini dari fraksi PDI Perjuangan, terutama teman-teman PDI Perjuangan di Komisi 3 melihat alasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang tadi memang akhirnya mengabulkan permintaan DPR untuk datang dan memberikan penjelasan langsung? Ya, terima kasih Bung Hendra. Jadi pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kehadiran Presiden dalam rapat konsultasi bersama DPR RI. Nah, pada paripurna sebelumnya kami memang menyampaikan kepada forum paripurna DPR RI agar calon Kapolri yang sebelumnya sudah disetujui oleh DPR RI, ya, yang kemudian ditunda pelantikannya oleh Presiden untuk dimintakan penjelasan oleh DPR kepada Presiden. Dan alhamdulillah Presiden sudah datang siang tadi ke DPR RI dan dalam forum musyawarah tersebut sudah disampaikan. Nah, dalam hal ini PDI Perjuangan tetap mengacu pada konstitusi dan perundang-undangan. Nah, bagaimana agar sebuah keputusan itu diambil berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan, bukan tunduk pada desakan-desakan ataupun opini-opini. Karena dalam opini atau suara-suara di masyarakat pasti dalam sebuah keputusan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Maka kami tetap meminta kepada Presiden agar tetap tegak lurus pada ajas konstitusi dan perundang-undangan. Tadi disampaikan oleh sekretaris fraksi yang hadir tidak? Apa yang disampaikan Bung Masinton ini disampaikan juga oleh sekretaris fraksi tidak ke saat bertemu dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo? Itu disampaikan dan itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Taufik Kurniawan yang juga hadir dalam forum konsultasi tadi bersama Presiden. Nah, kemudian dalam konteks status Pak Budi Gunawan, kita juga minta agar direhabilitasi. Karena status Pak Budi Gunawan hari ini bukan lagi sebagai tersangka seperti yang pada surat sebelumnya. Nah, jadi pada surat yang besok akan dibacakan dalam paripurna DPR kembali, surat dari Presiden mengenai pengajuan Pak Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri, maka kita minta status Pak Budi Gunawan direhabilitasi karena sudah clear dan clean status beliau, karena apapun ini menyangkut posisi, menyangkut masa depan orang per orang, apalagi jadi kesimpulannya apakah fraksi PDI Perjuangan belum bisa menerima alasan yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat konferensi pers juga tadi? Ya, kita bukan persoalan tidak bisa menerima alasan atau tidak, tapi kita mengingatkan agar status Pak Budi Gunawan dipulihkan kembali, direhabilitasi, karena sudah ada penetapan dari pra peradilan yang menetapkan status beliau bukan tersangka. Nah, maka dalam konteks ini kita tetap meminta agar direhabilitasi nama beliau, kemudian rehabilitasi nama, statusnya juga. Tapi kalau soal batal pelantikannya sudah bisa menerima tidak? Bung Masinton, katakanlah rehabilitasi nama nanti misalnya, karena tadi tidak disampaikan kan, kita tidak bisa menanyakan itu. Tapi kalau soal alasan batal melantiknya tadi kan konferensi pers Presiden Jokowi juga menyampaikan itu lagi, seolah-olah itulah yang disampaikan dalam pertemuan tertutup, dan itu yang diketahui pers adalah yang disampaikan dalam konferensi pers. Nah, konteks ini kita menanyakan artinya sudah bisa menerima belum?
Iya, posisi PDI Perjuangan kan selalu ada dalam ininya presiden, apapun itu keputusan yang beliau lakukan. Nah, tapi kan kita juga mengingatkan agar tetap tunduk pada konstitusi dan perundang-undangan itu. Nah, apalagi ini menyangkut pejabat tinggi di kepolisian, ya, apalagi juga kita ada dugaan bahwa penetapan tersangka beliau itu keluar sprindik itu belum melalui tahapan penyidikan seperti itu. Nah, jadi karena ini menyangkut jabatan seseorang, apalagi ini perwira tinggi di kepolisian, maka tidak boleh ada upaya-upaya kriminalisasi seperti itu. Kalau alasan yang disampaikan adalah agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat atau alasan agar menciptakan ketenangan di masyarakat, itu yang tadi disampaikan oleh Presiden. Itu sesuai konstitusi tidak? Ya, itu tadi yang juga disampaikan sebelumnya, kan gitu. Pada sebelum-sebelumnya kan juga begitu. Nah, maka kami tetap mengingatkan Pak Presiden agar dalam keputusan-keputusan itu, mengambil sebuah keputusan itu jangan melulu terfokus pada pendapat-pendapat yang itu melahirkan pro kontra di masyarakat. Acuan kita bernegara itu kan jelas. Ada konstitusi dan ada perundang-undangan, tegak lurus saja pada konteks itu. Kalau saya menangkapnya tidak secara langsung mengatakan tidak menerima alasan, tapi kalau dari lihat apa yang argumen yang disampaikan sebenarnya maksudnya belum bisa menerima ini. Kalau Bung Effendi melihatnya seperti apa ini? Iya, saya mengenal Mas Hinton ini dulu di Gerakan Indonesia Bersih. Jawabannya langsung dan tuntas. Ini sekarang agak berputar-putar. Walaupun tujuan Mas Hinton ini mengatakan sebetulnya walaupun menekankan kami bersama-sama dengan Joko Widodo dalam mendukung pemerintahan, tapi yang ingin disampaikan adalah ini kan sudah terbukti tidak bersalah dalam konteks pra-peradilan sudah menang, harus direhabilitasi dan karena itu harus diterima. Sebetulnya kalau mau langsung itu yang disampaikan oleh begitu ya Bung Mas Hinton ya PDI Perjuangan, walaupun tadi rapat konsultasi bukan mengambil kesimpulan dan kita tahunya ini tertutup, tapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Hinton rasanya PDI Perjuangan masih ingin mengatakan toh sudah menang di pra-peradilan, KPK juga tidak PK, maka ya sudah direhabilitasi namanya dalam paripurna besok dan itu konsekuensinya ketika nanti masuk ke Komisi 3 harus bisa dilantik. Kalau Anda tadi mengatakan ada pertanyaan-pertanyaan tajam seperti yang mungkin disampaikan oleh Bung Mas Hinton, kan sekretaris fraksinya yang hadir tadi. Apa jawaban Presiden tentang ketika ditanyakan hal ini? Bahwa DPR sudah melakukan tugas legislatifnya? Secara singkat ya, pada saat menyentuh substansi tentang Kapolri dan proses fit and proper test, Presiden hanya menyampaikan kita kembali kepada mekanisme dan konstitusional. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan masalah tadi hal-hal proses lebih lanjut, tentunya ini tidak boleh diintervensi siapapun, termasuk Presiden ataupun DPR sekalipun, kecuali dalam konteks fit and proper test sesuai dengan konstitusi maupun hak prerogatif Presiden tetap perlu rekomendasi persetujuan dari DPR. Nah, di luar itu tentunya dikembalikan pada mekanisme. Katakanlah kalau tidak ada hasil tidak ada keputusan dalam pertemuan tadi. Yang ditanyakan publik, apa bedanya sebelum ada pertemuan dan setelah ada pertemuan? Nah, jadi begini. Apa bedanya? Sebelum ada pertemuan, barangkali ini semuanya kan berargumentasi, berandai-andai, berbagai macam persepsi muncul. Membangun suatu fakta dengan persepsi kan sangat berbahaya dalam konteks politik. Nah, disitulah diperlukan adanya komunikasi politik yang efektif. Nah, dengan komunikasi, otomatis kan komunikasinya cair, artinya tidak ada sekat antara DPR maupun pemerintah, sepanjang tentunya ini untuk kepentingan konstitusi kita. Satu itu. Yang kedua, sebelum proses rapat konsultasi, barangkali ada keinginan, seperti yang disampaikan dalam paripurna, interupsi, penjelasan dari Presiden bagaimana, keterangan dari pemerintah seperti apa, terkait dengan masalah status surat dari Presiden, yang pada saat itu masih mengatakan status Pak Budi Gunawan dalam status hukum. Nah, sekarang kan surat itu sudah tidak berlaku lagi, manakala konteks dalam kaitan perdebatan di masyarakat ini sudah luluh dengan sendirinya pada saat pra-peradilan menyetujui dari proses Pak Budi Gunawan. Ini sebelum pertemuan itu. Sehingga perlu ada suatu sudah ada surat dari Presiden bahwa suratnya masih konteksnya belum mereview dari hasil pra-peradilan karena belum dilaksanakan pra-peradilan pada saat surat itu dikirim kan begitu. Nah, sekarang bedanya setelah
hasil rapat konsultasi tadi, tentunya satu, Presiden sudah bisa langsung bertatap muka dan menjawab secara directly pada dengan jawaban yang sama, tapi alasan yang sama. Konteksnya tentunya alasan yang sama. Sama seperti yang disampaikan dalam konferensi pers tadi persis. Ya, satu itu. Yang kedua, barangkali ada suatu kebebasan dari setiap fraksi untuk menyampaikan apapun. Ruang yang sangat terbuka. Tadi ditanyakan juga. Ditanyakan dari pertanyaan APBNP sampai dengan proses Kapolri sampai dengan hal-hal situasi politik kekinian. Nah, disitulah barangkali ada semacam ruang dari seluruh pimpinan-pimpinan fraksi maupun pimpinan-pimpinan komisi yang terkait untuk mendapatkan jawaban langsung dari Presiden. Ternyata dengan suasana yang penuh keakraban, kekeluargaan, tentunya masih dalam sebatas kerangka NKRI ya. Ini standing point-nya sikap politik, saya makanya belum bisa memutuskan apakah nanti Komisi 3 itu akan memproses fit and proper atau tidak. Bisa jadi ada 3 alternatif pandangan kami. Pertama, meneruskan ataupun menyetujui fit and proper test dilaksanakan di Komisi 3 untuk Pak Badrodin Haiti. Yang kedua bisa jadi deadlock ya, masih pro kontra karena belum mendapatkan kesimpulan yang memuaskan misalnya ya dari teman-teman Komisi 3. Atau yang ketiga, ada ruang satu lagi. DPR dengan kondisi yang kemarin belum mendapatkan jawaban yang jelas pasca dilaksanakannya keputusan di paripurna memutuskan calon Kapolri dan tidak jadi dilantiknya Pak Budi Gunawan menimbulkan ada keganjilan tersendiri yang masih belum hilang. Sehingga ruang konstitusi memungkinkan DPR dalam hal ini Komisi 3 tidak melakukan fit and proper test menunggu 20 hari. Menunggu 20 hari biar jalan sendiri. Jalan sendiri itu menjadi ranah Presiden tanpa persetujuan DPR tetap dilantik. Apakah mungkin tanda tanya nomor 3 ini? Nanti kita ulas, kita break dulu untuk mengikuti jeda komersial berikutnya. Tetaplah di Prime Time News. Like Facebook kami ya. Terima kasih. Di dalam kami tadi ribut atau rame, tidak, suasananya kekeluargaan, sangat kekeluargaan, dan hal ini kita harapkan akan memperkuat sinergi antar lembaga negara. Ya, kalau seperti yang dijelaskan apa yang terjadi dalam pertemuan tertutup tadi seperti yang digambarkan oleh Pak Taufik Kurniawan begitu. Saya belum menangkap apa perbedaan dari sebelum ada pertemuan dan sudah ada pertemuan. Kalau Bang Egy sendiri melihat ada perbedaan tidak? Walaupun ada irisan tipis. Kalau kita harus garis bawahi dengan jujur, tidak ada perbedaan apapun. Penjelasannya masih sama. Secara sosiologis, ketenangan, kemudian juga tidak menimbulkan perdebatan, tapi tidak dalam konteks menjelaskan ya, berdasarkan peraturan perundangan kenapa tidak melantik ini dan kenapa memasukkan nama baru misalnya. Tapi saya menduga kesempatan tadi tidak hanya digunakan buat itu. Saya kok yakin, ya nanti silahkan dikonfirmasi. Di dalam itu juga semua fraksi mungkin menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai hal. Misalnya Pak, kenapa parpol kami dibikin jadi dualisme? Saya rasa ada dua partai tadi. Jadi tidak hanya bicara soal saya yakin Kapolri dan partai yang lain tadi menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, kenapa partai kami bisa menjadi dua begini Pak? Bahkan, itu berarti bicara deal dong. Nah, bahkan saya dengar ada sekjen partai tertentu yang mengatakan, Pak, tolonglah partai kami jangan digolkarkan gitu. Ya, itu ada itu Pak Taufik bener tuh Pak Taufik bahkan, ada. Enggak lupa saya lupa. Tambahan lagi, ya, tambahan lagi. Saya yakin ada juga pihak-pihak yang berusaha. Nanti kita tanya ke Pak Masinton juga. Siapa tahu mencoba menyodorkan sebuah kombinasi yang baru. Bagaimana Pak kalau Pak BG misalnya diduetkan saja sebagai wakil Kapolri misalnya begitu. Nah, hal itu sampai lalu kemudian mungkin entah apa jawaban yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo di situ. Lalu yang paling menarik adalah ketika dibungkus dalam sebuah konferensi pers, Pak Joko Widodo berhasil mencapai satu kemenangan dengan mengatakan, enggak ada, kami tidak ramai, kami betul-betul berkonsultasi secara biasa. Itu pembungkusan kemenangan yang mutlak, walaupun pembungkusan kemenangan. Iya, walaupun di dalam sebetulnya masing-masing orang sedang berusaha menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di mereka. Pak, bagaimana kami mengalami dualisme begini? Pak, tolong kami jangan digolkarkan, walaupun Menkumhamnya nggak hadir ya. Dan pada bagian lain, bagaimana Pak bisa nggak dikombinasikan dengan BG? Nah, hasil ini saya katakan tadi sebagai sebuah kemenangan bagi Joko Widodo sudah mau datang, walaupun pertemuannya menjadi seperti serah-serahan.
pertemuan seserahan itu ya. Harusnya walaupun mejanya bulat tapi masih tetap berhadapan misalnya untuk konsultasi. Nah, ini juga bisa menjelaskan kenapa teman kita Saudara Masinton masih bersuara relatif agak keras. Walaupun pertemuan tadi tidak menyampaikan kesimpulan tertentu, tapi sudah jadi ada belum semacam ada deal yang diraih oleh PDI Perjuangan begitu terkait pertemuan tadi. Walaupun logika-logika Saudara Masinton menurut saya sangat pas ya, persis seperti apa yang ingin dia sampaikan. Konstitusi begitu ya. Benarkah Bung Masinton seperti itu? Ada deal yang ingin disampaikan agar terkait posisi Komjen BG ini bisa duet dengan Pak Badrodin Haiti kalau misalnya diangkat jadi Kapolri seperti itu? Tidak, kalau itu kan dugaan-dugaan Bang Effendi. Tapi kalau dalam ininya kita tidak pernah mendesak-desakkan Pak Budi Gunawan itu untuk menjadi Wakapolri. Itu sepenuhnya kita serahkan pada prerogatif Presiden dalam menentukan Wakapolri. Siapa Wakapolrinya nantinya. Nah, yang kita selalu sampaikan adalah bahwa pengelolaan ketatanegaraan ini mengacu pada konstitusi dan perundang-undangan itu. Saya konsisten dengan itu. Nah, dalam hal ini kan mengenai calon Kapolri itu mengacu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Dan kemudian agar jangan ada yang terjolimi dalam konteks ini, Pak Budi Gunawan sebagai perwira tinggi kepolisian itu jelas-jelas dijolimi sekali dengan penetapan tersangkanya itu. Kalau ini tidak direhabilitasi dan dipulihkan, ini khawatir akan menghambat karir beliau ke depannya. Dan ini akan menjadi cap-cap atau stigma buruk terhadap beliau nantinya, baik itu di keluarganya, di lingkungannya, maupun dalam karirnya. Nah, dalam konteks itulah yang selalu kita sampaikan. Nah, cuma masalahnya alasan yang disampaikan Presiden dalam forum musyawarah tetap agar tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ini kan tetap menganggap posisi Komjen BG sebagai posisi yang sama begitu. Ketika nanti kalau dilantik ya akan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Berarti kan seperti itu, Bung Masinton. Ya, itu yang selalu kita sampaikan ke Pak Presiden agar ke depan tidak lagi mengacu pada persoalan-persoalan opini. Mengambil keputusan itu jangan berdasarkan opini, karena dalam opini itu pasti ada pro dan kontra. Acuannya adalah konstitusi dan perundang-undangan. Itu saja, tegak lurus di situ. Disitulah kita bisa tegak lurus menjalankan prinsip-prinsip kebangsaan ini ke depan. Jadi intinya fraksi PDI Perjuangan masih akan mempertanyakan terus kenapa tidak dilantik begitu ya? Karena kita lihat paripurna besok akan bahas soal itu ya, Bung Masinton ya. Bukan persoalan menanyakan atau apa, kita mengingatkan kepada Presiden agar tegak lurus pada itu. Kalau ininya jelas, posisi PDI Perjuangan jelas tadi Presiden yang dibawa juga mantan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, ada Mbak Puan, mantan sekjen PDI Perjuangan itu Mas Cahyo. Jadi posisi non politik PDI Perjuangan itu bersama Presiden itu jelas dan tegas gitu. Jadi jelas saya tegas, rasa tidak perlu diperhadap-hadapkan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Jelas dan tegas tapi mengingatkan. Ini yang justru menarik seperti yang disampaikan oleh Bung Masinton, yang saya lupa ini mau nanya. Posisi Ibu Puan Maharani tadi sebagai apa sebenarnya tadi? Kan kalau kita lihat kan bukan Menko, bukan bidang untuk membahas soal Kapolri dan APBNP kan sebenarnya. Ya, terserah Presiden mau membawa. Tadi posisinya dalam berbicara soal apa? Karena konteksnya Menko tiga-tiganya kan ikut diundang ya. Artinya ikut di semua Menko ikut. Di Presiden, di bawah Presiden. Artinya apapun lah ya, kita tadi melihat ya, bahwa proses rapat konsultasi secara proses substansi juga berjalan sesuai dengan apa yang mendapatkan harapan dari seluruh pimpinan fraksi itu satu. Yang kedua, ini menjadi suatu sungguh pun diatur di dalam tata tertib, tapi merupakan suatu komitmen nanti ke depan. Pak Jokowi sendiri menyampaikan akan periode 3 bulan sekali, itu secara bergantian, rutin ya, antara DPR dengan pemerintah. Ini hal yang tapi pasti berbicara soal bangsa dan negara ya. Pasti. Karena tadi bocorannya tadi ada yang partai bicara soal partainya jangan dibocorkan dan lain sebagainya. Pak Taufik tidak membantah itu kan, berarti kan tidak bicara bangsa dan negara. Artinya begini, ini tapi itu persoalan bangsa juga. Komunikasi ini kan demokrasi kita yang terancam ya. Kondisi sebelum pertemuan, orang kalau belum ketemu kan orang timur kan nggak puas kan. Kalau sudah bertemu berhadapan tatap muka, otomatis
minimal 50% dari bagian dari ketidakpuasan itu sudah itu tidak mau disebut tersampaikan. Normatif ya, tidak mau disebut sebagai. Ya artinya sebelum normatif ke substansi ini menjadi proses diawali dengan silaturahim dulu. Artinya apapun silaturahim juga pasti ada manfaatnya satu. Yang keduanya ya tadi setiap periode 3 bulan ke depan ini akan menjadi suatu konvensi untuk bergantian forum silaturahim ini. Oke, baik, terakhir Bang Ege, berarti ini kalau tadi kesimpulannya ketika Presiden konvers mengatakan bahwa alasannya sama, tidak ada ramai, tidak ada ribut, kesan yang ditangkap publik bahwa ini jalan Komjen Badrodin menjadi Kapolri tidak lagi terjal. Tapi kalau mendengar penjelasan sekarang ini, apakah ini masih belum mulus juga artinya perjalanan Komjen Badrodin menuju Kapolri? Kalau mau jujur, sebetulnya hasil pertemuan rapat konsultasi ini itu kan harus kita tunggu besok. Di situ baru akan ada kesimpulan atau ada interupsi dan sebagainya. Tetapi pada basisnya kita melihat Bapak Presiden seperti ingin menyampaikan, saya sudah ingin datang loh ke DPR. Tapi diatur pertemuannya ini menjadi tadi sangat kekeluargaan. Sesudah itu pun dalam konferensi pers dia yang lebih meyakinkan daripada pimpinan DPR untuk menyatakan kami tadi nggak ramai sama sekali loh. Sama-sama mungkin bagi publik dianggap bagus karena damai dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Tapi sebetulnya masalah itu masih ada di situ. Masih ada masalahnya. Sama sekali belum dibahas kecuali tadi kesempatan curhat yang saya nggak tahu ya. Kalau Pak Taufik Kurniawan senyum-senyum berarti betul adanya. Dan teman kita Masinton, teman Masinton masalah yang bangsa yang agak kelompok sedikit gitu. Iya. Dan teman kita Masinton yang ada di situ, dia tetap berdiri pada keinginannya dan saya rasa kesimpulan-kesimpulan yang logis. Walaupun sebagai publik kami ingin tahu lebih dalam sebetulnya apa sih yang ada di situ ya. Ini membicarakan apa dan ada satu lagi yang sangat tertinggal, Indra. Apa itu? Ini PLT KPK ini sampai kapan? Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto ini apakah dia akan nonaktif sampai Desember? Loh itu pertanyaan kami. Yang itu akan dibahas di paripurna juga besok begitu. Ya, yang sayangnya tidak menjadi kerisauan dari teman-teman di DPR. Oke, baik. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, terima kasih Pak Taufik dan juga Bung Masinton Pasaribu yang bergabung dari luar studio, tepatnya dari gedung DPR. Iya, Bung. Terima kasih. Baik, selamat malam. Dan saat lagi Prime Time News akan berlanjut bersama rekan saya Ralf Tampu Bolon. Hari ini DPRD DKI Jakarta sudah membahas hasil akhir hak angket yang ditujukan pada Basuki Cahayapurnama. Hingga malam ini ada 4 fraksi yang menyatakan mendukung proses hak angket naik menjadi hak menyatakan pendapat. Seperti apa akhir cerita angket Ahok? Selengkapnya dalam Prime Time News saat lagi.